Wanita Indonesia, rumah penuh berkah, sentuhan jari menggali pundi ekonomi. Muslimah Academy Niaga TV. Yuk bisnis dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, berjumpa kembali bersama kami masih dalam acara Muslimah Academy, yaitu muslimah berbisnis dari rumah. Bagaimana seorang muslimah bisa mandiri dan juga bisa berpenghasilan walaupun hanya dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan para muslimah ini menyimak acara ini ya, insya Allah. Bersama dengan narasumber kita, beliau adalah seorang praktisi bisnis dan juga beliau adalah CEO dari Maxindo Group yang insya Allah akan membantu dan memberikan informasi penting terkait tentang bagaimana memiliki bisnis bagi seorang muslimah. Langsung saja kita sambut dengan Bapak Al-Arif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa ya Pak ya. Baik ya, kita akan membahas suatu materi yang sangat penting bagi para muslimah. Jadi kan kalau misalkan muslimah kegiatannya di rumah, kalau misalkan yang sudah punya suami biasanya mengurus anak atau mengurus rumah dan yang lainnya. Nah, bagaimana dia bisa memiliki penghasilan sendiri? Nah, kita akan membahas terkait dengan temanya adalah memulai bisnis dari nol bagi muslimah. Jadi sama sekali tidak punya apa-apa nih Pak ya. Jadi dari nol itu maksudnya seperti apa nih Pak? Kalau dari nol sebenarnya bukan pengertiannya nol itu tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Nol di matematika itu pengertiannya biasanya tidak ada apa-apa itu ya. Iya, Nol berarti zero gitu kan. Oke. Tapi di bisnis itu sebenarnya maknanya bukan nol benar-benar nol. Tapi setidaknya itu meminimalisir segala modal yang dibutuhkan. Oke, meminimalisir Nol ya, itu Pak ya? tidak mungkin karena pada dasarnya kita sebenarnya sudah punya modal. Sudah punya modal. Modal waktu, modal tenaga, modal pikiran, modal uang. Kadang-kadang sebagian besar kita punya modal walaupun modalnya mungkin nggak besar gitu ya. Iya. Modalnya kecil itu kita anggap sebagai modal dan itu tidak nol lagi gitu kan. Jadi pengertiannya bukan nol benar-benar nol zero tanpa apa-apa. Itu mungkin bayi gitu kan. Tapi kita sudah dewasa seperti ini pasti punya modal. Pasti punya modal. Gitu. Oke. Ya. Jadi intinya memulai bisnis dari nol bagi muslimah, meminimalisir modal, meminimalisir sumber daya yang diperlukan untuk memulai bisnis, meminimalisir segala resiko gitu kan. Ya. Sehingga siapapun Anda di rumah, apapun keadaan Anda saat ini, itu kita berharap bisa untuk mempunyai bisnis sendiri gitu ya. Oke. Apapun keadaannya itu ya. Oke. Apapun keadaannya berarti boleh jadi Anda sudah menikah atau belum menikah. Oke. Menikah itu bisa jadi sudah punya anak, anaknya jumlahnya berapa. Ya. Anda mungkin saat ini sedang bekerja di tempat lain atau tidak. Anda punya waktu berapapun, nah itu berarti keadaannya macam-macam orang itu kan. Makanya nanti kita akan berusaha untuk membahas. Mungkin Anda akan, insya Allah akan banyak mendapatkan manfaat di pembahasan ini gitu ya. Memulai bisnis dari nol bagi muslimah. Ya. Oke, jadi kebanyakan yang saya tangkap dari teman-teman muslimah ketika dia ingin berbisnis gitu ya, banyak alasannya mengapa dia kok berbisnis. Nah, misalnya yang sering saya dengar itu ya, yang sering saya dengar dari muslimah yang ingin punya bisnis itu biasanya dia ingin membantu suaminya. Kalau membantu suaminya berarti dia penghasilan suaminya itu tidak mencukupi gitu kan, kurang mencukupi untuk saat ini. Nah, dia berusaha untuk membantu dengan ingin untuk memulai bisnis sendiri. Kadang-kadang dilanjutkan dengan pertanyaan, saya pengen membantu suami, tapi bisnis apa yang kira-kira cocok gitu kan. Lalu saya masih keadaannya seperti ini, masih belum punya pengalaman bisnis, modalnya juga nggak ada, jangankan modal, untuk kehidupan sehari-hari aja masih kurang gitu kan. Macam-macam pertanyaan-pertanyaan lanjutannya gitu ya. Nah, itu ingin membantu suami. Yang kedua, ingin menambah finansial gitu ya, karena kenyataannya sekarang masih kekurangan secara finansial. Apalagi ini mau mendekati anak sekolah, mau masuk sekolah misalnya, sekarang baru TK mau masuk SD, apalagi kalau di kota besar sekolah-sekolah favorit itu biayanya lumayan mahal itu kan, sehingga hanya orang-orang yang punya duit aja yang bisa masuk. Ya mungkin semua orang bisa masuk, cuma duitnya itu biasanya dari hutang misalnya, atau menjual aset-asetnya, karena seperti itu. Ada yang misalnya menggadaikan mobilnya. Saya kemarin
sempat mendengar ada temannya istri yang ingin menggadaikan mobilnya karena butuh biaya untuk Sekolah. sekolah. Saya bingung juga, saya bukan tempat penggadaian gitu kan, bingung juga. Mungkin bisa nyari solusi ke tempat-tempat lain yang mungkin bisa untuk menjawab kebutuhan itu gitu ya. Oke. Nah, kekurangan finansial jadi alasan untuk memulai bisnis ini, alasan yang sudah menjadi Umum ya, sudah Pak, ya? umum gitu kan. Ya. Kita ingin lebih sukses dalam hal finansial. Lalu banyak nganggur di rumah. Nah, ini berarti saya senang ketika ada muslimah yang bilang banyak nganggur di rumah. Justru saya itu merasa sedih ketika ada muslimah yang saya sibuk di rumah padahal dia punya pembantu. Kemudian dia intinya sudah nggak mengerjakan apa-apa untuk keluarganya karena sudah ada pembantu macam-macam gitu ya. Tapi kok dia bilang sibuk, berarti saya curiga sibuknya mungkin sibuk Facebookan itu. Nggak ada kegiatan lain. Jadi saya senang kalau misalnya ada orang banyak nganggur di rumah, berarti dia sebenarnya nggak disibukkan oleh media sosial, nggak disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna, dan dia ingin berguna waktunya. Nah, ini pertanyaan yang saya senang untuk menjawabnya. Jadi banyak nganggur di rumah, ini sehingga dengan begitu dia bisa memanfaatkan waktu di rumah untuk berbisnis. Ini luar biasa. Ini modal yang bisa Anda gunakan untuk berbisnis. Tapi kalau seorang muslimah yang itu sudah merasa sibuk, nah itu berarti akan sulit untuk meluangkan waktunya untuk berbisnis. Padahal bisnis itu butuh pengorbanan waktu, butuh kerja keras, butuh menyediakan waktu yang mencukupi untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat adalah mengejar impian yang membutuhkan finansial. Nah, ini banyak teman-teman kita itu ya, apalagi yang mungkin aktivis itu kan, aktivis dakwah, dia sudah biasa berorganisasi sehingga terbiasa untuk bermimpi besar gitu kan. Punya impian yang besar dalam hidup ini. Cuma sekarang ini dalam kondisi finansial yang tidak mencukupi sehingga untuk mencapai impian besarnya itu tidak bisa gitu kan. Mungkin dia bermimpi punya pesantren yang besar itu kan. Nah, sementara kondisi finansialnya masih belum memungkinkan sehingga dia pengen berbisnis supaya bisa mencapai impian besarnya tadi. Nah, ini cita-cita yang luar biasa, dan ikuti Muslimah Academy supaya cita-cita mulia Anda itu bisa terwujud dengan berbisnis. Insya Allah, ya, Pak, ya. Kemudian yang kelima sebagai pengganti kerja di luar rumah. Nah, ini mungkin bagi teman-teman muslimah yang masih kerja di luar rumah dan merasa tidak nyaman di tempat kerjanya. Kadang-kadang di tempat kerja itu tidak semuanya nyaman bagi muslimah, tidak kondusif untuk kehidupan seorang muslimah, mungkin campur baur, kemudian banyak laki-lakinya, sementara Anda sendiri. Nah, itu tidak kondusif untuk kegiatan muslimah. Akhirnya dia berkeinginan untuk hijrah dari tempat kerjanya, cari tempat lain juga kayaknya sama saja gitu kan, sama saja. Atau mungkin Anda muslimah yang kerja di tempat-tempat yang itu dilarang, yang tidak sesuai dengan value sebagai seorang muslim. Misalnya kerja di bank ribawi, kerja di tempat-tempat yang itu tidak halal ya, maaf ya. Itu mungkin Anda punya keinginan untuk keluar itu kan. Dan salah satu solusinya adalah dengan mencari bisnis atau membangun bisnis yang bisa menggantikan penghasilan Anda yang Anda dapatkan di tempat kerja sekarang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya misalnya menyalurkan potensi. Boleh jadi Anda dulu pernah kuliah misalnya di jurusan ekonomi misalnya, ekonomi, tapi kenyataannya kok kuliah lama 4 tahun, 5 tahun kok nggak bisa bisnis. Itu berarti, tapi sebenarnya Anda ingin bisnis, nyata kuliah di sana yang ngajarin bukan seorang pebisnis, yang jadi nggak masuk gitu ya. Ilmu-ilmu sebenarnya bagus di kampus itu, ilmu-ilmunya world class menurut saya itu ya. Saya baca teori-teorinya itu bagus, tapi kok nggak bisa bisnis itu ya. Apa yang salah itu? Apa yang salah ya? Mungkin karena pengajarnya bukan seorang pebisnis, mungkin cara ngajarnya juga nggak sesuai, atau praktek ya Pak ya? Boleh jadi tidak praktek, atau ilmu-ilmu itu hanya untuk perusahaan yang sudah mapan, perusahaan besar. Jadi kalau ke UKM jangan ngomong misalnya business plan, marketing plan, apalagi yang keren-keren gitu ya. Itu setelah UKM itu jalan baru kita ngomong seperti itu. Tapi ketika ingin memulai muslimah belajar bisnis dari nol, kalau kita bicara misalnya marketing plan macam-macam, wah mumet itu. Apa itu? Saya juga memulai asing ya. Saya memulai juga nggak kayak gitu gitu kan. Memulai pengen
yang penting bisa jualan, bisa dapat uang, bisa dapat profit. Nah, itu sudah senang gitu kan. Tapi kalau belajar marketing plan, business plan, nah itu next ya, setelah bisnis jalan. Ya. Nah, ketika Anda sudah kuliah misalnya di jurusan ekonomi dan ingin menyalurkan potensi Anda, ingin ilmu Anda itu bermanfaat di bisnis, nah ini bisa menjadi alasan untuk membuka bisnis atau menyalurkan hobi, hobi, atau mungkin Anda dulu kuliah di jurusan yang ada kaitannya dengan makanan gitu kan, tata boga dan sebagainya. Sementara sekarang belum punya bisnis dan ingin bisnis. Nah, itu termasuk alasan yang kuat, yang bagus untuk bisa memulai bisnis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ingin menjadi bos gitu kan. Ingin menjadi bos gitu. Nah, saran saya jangan menjadi bos gitu ya. Jadilah entrepreneur. Entrepreneur itu nggak harus jadi bos gitu. Kalau bos kan Anda bisa bayangkan seorang bos gitu kan. Seorang bos duduk di kantor mengawasi anak buahnya. Tidak bisa kemana-mana karena dia harus menunggu anak buahnya, itulah bos gitu kan. Tapi kalau seorang entrepreneur, goal seorang entrepreneur, dia bisa kemana-mana, bisnisnya jalan. Sudah dibikin sistem, sudah ada tim manajernya, sudah ada supervisor, sudah ada tim lapangan dan sebagainya, sehingga Anda bebas waktu dan bebas finansial. Bukan Anda kalau bisnis itu malah tambah sibuk gitu ya. Terus yang ngurusin anak Anda siapa itu? Kalau bisnisnya fokus ke bisnis ya, Pak. Yang ngurusin suami Anda itu siapa? Jadi bukan goal kita untuk menjadikan Anda itu lebih sibuk dan mengabaikan keluarga, mengabaikan anak dan suami. Tapi goal kita sebenarnya menjadikan Anda itu lebih bisa memaknai hidup itu lebih bermakna gitu ya. Jadi lebih dekat dengan suami, lebih bisa membahagiakan keluarga, lebih bisa menjamin kehidupan atau pendidikan anak gitu kan. Lebih bisa mencapai goal-goal Anda yang berkaitan dengan dunia dan akhirat dan sebagainya seperti itu. Baik, itu tadi mengapa muslimah harus berbisnis, atau memang mengapa muslimah harus bisa memulai dari nol ya. Tetapi bukan dari nol, jadi memang kalau misalkan kita sudah punya kemampuan, itu pun kita bisa meminimalisir apa yang harus kita lakukan. Berbisnis. Alasannya apa? Jadi sudah disebutkan beberapa alasan tadi, dan ini apakah masih ada alasan-alasan yang lain nggak Pak? Maksudnya yang menghalangi si muslimah tadi untuk berbisnis? Jadi alasan mengapa muslimah berbisnis itu sifatnya personal. Jadi alasan apapun itu layak bagi Anda. Nah, ini saya hanya menyampaikan beberapa contoh saja. Nah, diantaranya tadi membantu suami, kemudian kekurangan finansial, lalu banyak nganggur di rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah suami mau pensiun. Jadi saya beberapa waktu lalu mendapatkan pertanyaan dari teman lama saya gitu kan, yang suaminya mungkin pegawai negeri atau mungkin kerja di orang lain. Nah, sementara suaminya mungkin usianya sudah diambang pensiun. Sehingga dia mungkin berpikir juga bagaimana nanti setelah pensiun kehidupan finansialnya seperti apa, bertahan di finansialnya seperti apa. Akhirnya salah satu solusi yang mungkin dia pikirkan adalah untuk membangun bisnis sendiri gitu. Nah, ini beberapa alasan yang bisa menjadi motivasi bagi teman-teman muslimah di rumah untuk memulai bisnis sendiri gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda semua, yaitu bisakah muslimah berbisnis gitu ya? Jawabannya pasti bisa gitu kan? Pasti bisa. Itu sudah terbukti di banyak orang gitu kan. Anda bisa melihat sekeliling Anda akan mendapatkan banyak sekali muslimah-muslimah yang sudah punya usaha, wanita-wanita yang sudah punya usaha dan mereka bisa sukses. Terlebih di era sekarang ini yang itu memudahkan bagi siapa saja untuk memulai bisnis dengan modal kecil, mudah untuk menjangkau target market, dan itu bisa Anda lakukan sebagaimana mereka bisa melakukannya gitu ya. Jawabannya bisa gitu ya. Kalau nggak bisa itu berarti memang Anda hanya belum tahu saja caranya. Senantiasa mengikuti cara Muslimah Academy supaya Anda bisa mengetahui bagaimana caranya untuk memulai bisnis dan mengembangkan bisnis dengan cara yang mudah, insya Allah itu ya. Intinya asal mau ini Pak ya? Asal mau. Jadi semua kesuksesan di dunia ini kuncinya yang pertama pasti kemauan. Kemauan. Orang kalau nggak mau, hal-hal yang sepele saja itu biasanya tidak bisa dicapai gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah punya kemauan, punya ambisi, punya passion untuk mencapai sesuatu, sebesar apapun yang diinginkan, kalau orang sudah punya kemauan yang kuat, itu insya Allah akan bisa tercapai. Luar biasa. Baik. Oke. Selanjutnya, tadi kita bicara tentang motivasi Anda untuk memulai bisnis. Nah, sekarang
kita belajar sebenarnya apa sih hambatan-hambatan bagi muslimah dalam memulai bisnisnya gitu ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui hambatan-hambatan apa, maka Anda bisa mulai memikirkan untuk memecahkan masalah hambatan-hambatan itu sehingga Anda bisa memulai bisnis dengan cara yang mudah. Baik. Yang pertama, yang sering disebutkan oleh para muslimah dalam memulai bisnis itu hambatannya adalah kurang waktu. Nggak gitu ada ya. waktu ya. Kurang waktu. Ya. Dan ini nggak hanya di muslimah saja. Sebagian besar kita, kalau kita ingin memulai sesuatu, biasanya alasannya waktu. Saya nggak punya waktu. Padahal sebenarnya kalau diteliti sehari-harinya itu sebenarnya banyak waktu gitu ya. Banyak waktunya ya. Semua orang di dunia ini hanya punya waktu 24 jam. Termasuk saya, Anda, dan semuanya gitu ya. Punya waktu 24 jam. Tapi kenapa pertanyaannya? Tidak semua orang bisa mencapai sukses. Tapi ada orang yang mencapai sukses itu ya, padahal waktunya sama itu ya, punya waktu yang sama. Nah ternyata kuncinya adalah di masalah memanage waktu, manajemen waktu gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya bilang saya kekurangan waktu untuk memulai bisnis, itu sebenarnya dalih saja. Oke. Dalih. Jadi berdalih itu hanya alasan saja sebenarnya. Alasan saja, betul. Itu hanya alasan yang bisa diatasi dengan mudah kalau kita benar-benar ingin untuk memulai bisnis. Ya, waktu bukan lagi masalah. Coba Anda amati waktu Anda sehari-hari. Berapa banyak yang digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Banyak, saya yakin banyak gitu ya. Untuk apa saja misalnya untuk buka Facebook berapa itu setiap hari? Rata-rata pengguna Facebook di Indonesia atau media sosial itu totalnya 3 jam per hari. Kalau Anda nggak prioritasnya dipakai buat dipakai untuk mengakses media sosial itu 3 jam per hari, mengalahkan Anda nonton televisi. Betul. Dan semakin lama semakin waktunya semakin banyak gitu ya. Apalagi kalau teman Anda itu banyak, teman Anda jumlahnya 5.000 dan dari 5.000 itu mungkin hampir semuanya tiap hari update postingan. Coba Anda bayangkan. Dan Anda mungkin punya bakat untuk sosialisasi tinggi gitu ya. Jadi semua yang ada di situ Anda baca tiap hari gitu ya. Eksis ya Pak ya. Anda mengaku sebagai orang sibuk nggak ada waktu, tapi kenyataannya Anda tiap hari nonton. Bukan nonton yang lain, tapi nonton Facebook gitu ya. Hari-hari dipenuhi dengan membuang-buang waktu di Facebook. Dan itu tidak menghasilkan ya Pak ya. Dan tidak menghasilkan. Sebenarnya menghasilkan mungkin apa ya? Mata capek gitu. Jadi nggak menghasilkan uang gitu kan. Makanya kalau Anda kekurangan waktu, coba ditulis. Sehari-hari itu Anda ngapain saja ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Saya yakin banyak waktu yang bisa dipotong, bisa dikumpulkan untuk ngelola bisnis. Soal bisa. Oke, kembali ke presentasi. Oke. Yang kedua adalah dilarang suami gitu ya. Dilarang suami. Jadi dilarang suami ini bisa menjadi hambatan yang utama ya. Tapi kalau sudah dilarang suami, saya sarankan Anda menurutinya. Cuma kalau alasan suami itu melarang, bisa Anda jelaskan. Itu Anda bisa menjelaskannya. Kadang-kadang suami melarang itu alasannya benar. Karena kalau dibiarkan bisnis nanti malah lupa ngurusnya anak. Lupa ngurusin suami, rumah berantakan, kacau, rumah tangga kacau. Padahal nanti saya jelaskan bahwa kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, ingin sukses, ada area-area kehidupan yang harus kita perhatikan. Bukan hanya masalah duit saja, gitu ya. Hidup ini bahagia bukan masalah duit saja, itu hanya sebagian kecil saja kunci sukses untuk meraih kebahagiaan. Ada hal-hal lain yang sifatnya itu perlu kita perhatikan juga. Misalnya masalah keluarga, masalah relationship, masalah pendidikan anak dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dilarang suami, kalau alasannya tepat ya ikutin. Tapi kalau alasannya misalnya bisa kita jelaskan dengan cara yang baik, mungkin karena suami belum mengetahui berbagai hal berkaitan dengan bisnis. Suami mungkin belum mengetahui bahwa bisnis itu bisa disistemasi, bisa didelegasikan, bisa ngerekrut karyawan sehingga kita bisa santai di rumah itu. Seperti saya tiap hari banyak di rumah kalau Anda percaya gitu ya. Saya tiap hari mengelola bisnis dari rumah dengan HP dan dengan komputer. Saya punya cabang, jumlahnya ada 19 di 15 kota. Ada karyawan lebih dari 250 orang. Tapi saya di rumah bisa. Apalagi kalau Anda memang keinginannya untuk di rumah, itu insya Allah banyak jalan untuk mencapai kesuksesan. Baik ya. Jadi banyak caranya pemirsa, saya tinggal mau apa enggaknya ini bagi para muslimah. Tentunya memang harus izin suami terlebih dahulu agar lebih berkah bisnis yang dijalankan insya Allah ya. Saya kembali ke yang masalah suami tadi. Kalau misalnya suami melarang itu mungkin dicari
melarangnya suami itu karena apa? Oke. Saya sendiri mungkin sebagai seorang suami mungkin bisa merasakan kira-kira suami melarang itu bisa jadi karena mungkin pertama takut rumah tangganya jadi nggak terurus gitu ya. Oke. Yang kedua mungkin suami takut kalau misalnya nanti kalau bisnis dia bergaul dengan berbagai orang yang itu bisa merusak rumah tangga. Misalnya dia ke sana kemari, belajar ke sana kemari dengan orang, sementara suaminya di rumah atau suaminya kerja di tempat lain. Nah, si istri ini karena dia aktif belajar bisnis, kemudian dia ikut seminar ke sana kemari, ikut teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu suami khawatir bisa cemburu dan sebagainya gitu ya. Atau bisa jadi suami takut penghasilan Anda itu lebih gede daripada suaminya gitu ya. Seperti itu. Seperti itu, macam-macam alasan suami. Jadi Anda perlu mengetahui sebenarnya suami Anda melarang itu karena apa. Kalau alasannya tepat dan Anda tidak sanggup untuk mengatasi alasan itu, saran saya nggak usah bisnis. Jadi ikutin kemauan suami, itu lebih membahagiakan, lebih selamat, dan itu insya Allah lebih berkah hidup Anda gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya alasan-alasan tadi bisa Anda jelaskan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menggurui suami Anda. Nah, itu jelaskan. Misalnya suami takut rumah tangganya nggak terurus. Nah, Anda bisa menjawabnya bahwa bisnis itu bisa didelegasikan, bisnis bisa di-manage, bisa ngerekrut karyawan yang itu bisa menjalankan aktivitas yang dulu kita jalankan. Tapi awal-awalnya memang kita harus menjalankan sendiri gitu kan. Merintisnya kita harus punya kemauan untuk bekerja keras sendiri gitu ya. Tapi ketika sudah jalan bisa didelegasikan. Dulu awal memulai bisnis saya juga sendiri. Bahkan sampai sekarang ketika saya memulai bisnis baru, itu saya sendiri jalankan, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah bisa didelegasikan, itu didelegasikan. Itulah bisnis. Tujuannya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Bukan kita misalnya kita keluar dari pekerjaan kita berbisnis, kita tetap bekerja keras. Nah, itu sama saja. Pindah kerja namanya. Pindah kerja. Dulu kerja di orang, sekarang kerja di diri sendiri. Tapi sebenarnya sama. Bahkan mungkin malah lebih pusing gitu kan. Karena segala resiko-resiko kita yang menghadapinya. Gitu ya. Jadi itu masalah suami. Kemudian tidak ada pengetahuan tentang bisnis. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang penting Anda perhatikan. Karena kenyataannya bahwa kegagalan bisnis itu sebagian besar disebabkan oleh tidak tahunya sang owner atau pengusaha itu tentang ilmu bisnis. Baik yang itu memulai bisnis maupun yang sudah bisnisnya jangka panjang itu ya. Kalau bisnis jangka panjang Anda bisa lihat di sekeliling Anda betapa banyak bisnis-bisnis yang berguguran gitu kan. Ada pemain baru datang lebih bagus, pelayanannya lebih cepat, barangnya lebih bagus, bisnis yang lama tumbang gitu ya. Demikian juga bisnis yang baru, kalau Anda tidak mengetahui caranya, tidak mengetahui ilmunya, itu bisa menjadi penyebab utama kegagalan. Karena itulah kita menyelenggarakan Muslimah Academy ini, kegiatan yang sifatnya sosial dakwah, supaya Anda itu bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, sehingga kalau memulai bisnis dan mengembangkan bisnis tidak salah jalan. Baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, hambatan dalam memulai bisnis adalah tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa bisnis itu gagal karena misalnya marketing nggak jalan, sales nggak jalan, modal kurang, itu sebenarnya hambatan-hambatan yang sudah biasa. Tapi sebenarnya esensi hambatan kalau Anda memulai bisnis itu adalah masalah motivasi, kemauan Anda untuk bisnis. Keberanian Anda untuk bisnis itu kan. Kalau nggak ada motivasi itu ya nggak semangat itu ya. Ini ada kaitannya dengan ambisi nggak sih Pak? Ya, ada kaitannya dengan ambisi. Kalau kita nggak punya keinginan besar dalam hidup ini gitu ya, biasanya kita menerima apa adanya. Kita berada pada zona nyaman yang sekarang ini ada. Makanya saya sering ketemu sama orang yang mau punya bisnis gitu ya, bertanya banyak sekali gitu kan, tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian tetap keadaannya seperti itu. Berarti dia memang nyaman di zona nyamannya gitu ya. Dia senang di zona yang sekarang ini dinikmati gitu kan. Tapi sebenarnya dia ingin, tapi keinginannya itu tidak terlaksana karena motivasinya kurang. Nah, karena itu kalau misalnya Anda suka belajar itu ya, mulailah baca buku-buku yang sifatnya motivasi itu sangat membantu. Atau ikut seminar motivasi, biar Anda tuh tahu bahwa ternyata banyak hambatan di dalam meraih sukses itu bukan karena kita kurang modal, kurang pengetahuan marketing, bukan, tapi ternyata dari diri kita. Diri kita memang ada blok-blok mental itu ya.
blok-blok mental yang menyebabkan kita itu nggak bisa kemana-mana. Motivasinya kurang, lemes gitu kan. Hidup ini ya begitu-begitu saja gitu. Padahal sebenarnya kalau dia sedikit bisa membangkitkan motivasi di dirinya, maka kehidupannya akan cepat berubah gitu ya. Seperti itu. Jadi motivasi gitu ya. Motivasi. Anda belajar motivasi, kemudian Anda dengarkan video-video motivasi di YouTube banyak banget gitu kan. Beli buku-buku motivasi, beli buku-buku kisah orang sukses. Nah, itu penting. Sudah banyak ya cerita-cerita orang sukses. Atau kalau pengen gratisan, secara di Google ceritanya siapa itu sudah ada semuanya, gitu kan? Betul. Yang berikutnya adalah merasa tidak punya modal. Nah, ini yang sering Anda dengar, gitu ya. Kalau ada orang mengeluh, saya pengen bisnis tapi nggak punya modal, itu sudah lumrah. Gitu ya. Sebenarnya modal itu bukan jaminan. Coba kalau saya kasih Anda uang 1 miliar, apakah Anda bisa menjamin tahun depan bisa jadi 2 miliar? Belum tentu, gitu kan? Bahkan mungkin habis. Bahkan malah habis. Jadi intinya modal itu bukan sesuatu yang menjadi syarat pokok untuk memulai bisnis. Banyak bisnis-bisnis yang tidak harus pakai modal. Dan justru saya menyarankan ketika Anda memulai bisnis itu jangan pakai modal. Atau modalnya sekecil-kecilnya. Karena Anda masih belajar gitu kan. Kalau belajar modalnya gede, saya kasih 1 miliar misalnya tadi gitu kan. Itu malah habis bener itu. Mau nyoba itu ya, tapi nggak tahu siapa yang mau ngasih miliar itu bukan saya. Nah, jadi intinya adalah bahwa modal itu bukan sesuatu yang menjadi syarat pokok bisnis. Justru Anda jangan pakai modal kalau memulai bisnis gitu ya, dan jangan mau kerjasama dengan orang Anda keluar modal. Kalau masih investasi jangan investasi kalau Anda nggak ngerti bisnis. Baik. Uang Anda akan hilang gitu ya. Karena untuk menilai investasi bagus atau tidak itu Anda harus ngerti bisnis gitu ya. Kalau Anda nggak ngerti bisnis, Anda punya uang Anda akan hilang kalau Anda sembarangan investasi. Apalagi kalau jiwa-jiwa kita itulah jiwa yang serakah itu, ada modal, ada gen serakahnya itu ya. Jadi ketika ada investasi gede, ditawarkan investasi per tahun atau per bulan misalnya 10% gitu ya. Wah, kita heran, wah luar biasa 10% ya. Kalau di bank setahun 5% itu kan dia banding-bandingkan gitu. Akhirnya dia investasi. Akhirnya 2 tahun kemudian investasi itu gagal semuanya gitu ya. Awal-awalnya aja orang mengasih penghasilan tapi ternyata gagal semuanya. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati. Hanya modal semangat saja gitu ya, tanpa kita belajar bisnis, kalau investasi itu malah membuat kita kesulitan gitu ya. Jadi hati-hati dengan modal. Masalahnya bukan masalah modal, masalahnya adalah tadi kemauan macam-macam itu malah lebih utama dibanding dengan modal. Baik nih Pak. Terakhir nih Pak, sebelum kita jeda saya pengen tanya, yang paling utama nih Pak, atau hal yang paling signifikan, apakah kendala di modal atau di gagasan nih Pak? Sekarang jadwalnya adalah tidak punya modal, jadi tidak bisa berusaha. Padahal untuk memikirkan usaha saja masih belum bisa, apa yang mau diusahakan setelah punya modal tadi gitu. Ya itu jadi malah kalau kita punya modal kadang-kadang malah bingung juga gitu kan. Jadi lebih bagus kita punya gagasan seperti yang Pak Iqbal tadi katakan, bahwa kalau saya dikasih 2 pilihan, gagasan atau modal, mending saya gagasan. Ide dulu ya. Ide dulu. Kalau modal itu sebenarnya mudah dicari. Kalau ide Anda bagus, ide Anda menghasilkan dan Anda jago bisnis. Jadi saran saya nggak usah khawatir dengan modal. Modal itu kan datang. Kalau kita memang ahli di bisnis, bisnis kita bagus dan kita butuh modal. Kadang-kadang malah seperti saya nggak butuh modal. Mending ngapain juga ngasih profit ke orang lain kalau misalnya saya nggak butuh modal gitu kan. Jadi kalau Anda sudah jago bisnis itu, insya Allah malah justru modal itu malah nggak butuh gitu ya. Karena kita bisa bisnis tanpa modal atau dengan modal yang kecil gitu ya. Baik, luar biasa. Ini banyak sekali hambatannya dan memang ini harus diperhatikan terlebih dahulu, atau kita memang harus mereset kembali mindset kita nih Pak ya. Jadi agar bisa kembali mempunyai motivasi berbisnis yang lebih besar dan juga ambisinya akan lebih bagus lagi. Baik, tadi sudah cukup kah Pak kalau misalkan hambatan muslimah setelah merasa tidak punya modal? Ya, tidak punya modal biasanya hambatan yang sering disampaikan itu ya. Tapi sebenarnya banyak hambatan lain yang itu menghalangi kita, terutama hal-hal yang sifatnya personal kita. Gitu ya. Misalnya Anda hidup di lingkungan yang bukan entrepreneur, Anda mungkin keluarga Anda, bapak ibu Anda
kakek nenek Anda bukan keluarga entrepreneur. Oke. Itu boleh jadi Anda butuh usaha yang lebih untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena bagaimanapun juga perubahan jadi seorang employee atau karyawan menjadi seorang entrepreneur butuh perubahan mindset, ya. Butuh perubahan mindset. Karena dua profesi ini beda mindset. Beda mindset. Sehingga kalau Anda ingin berubah profesi dari seorang yang ada di lingkungan karyawan gitu ya, keluarga Anda karyawan, Anda sendiri mungkin mantan karyawan dan sebagainya, untuk beralih menjadi seorang entrepreneur itu butuh upaya merubah mindset. Karena itulah kita ada acara ini gitu ya, salah satunya untuk berusaha merubah mindset Anda dan memberikan wawasan-wawasan sehingga Anda lebih mudah untuk berbisnis gitu ya. Baik. Ya. Jadi beberapa poin sudah kita sampaikan tentang hambatan muslimah berbisnis. Poin selanjutnya adalah tidak berani memulai. Tidak berani memulai. Nah, ini penyakit yang akan selalu ada, termasuk di saya sendiri gitu ya. Tidak berani memulai. Artinya ketika saya ingin bisnis tertentu yang itu di luar bisnis yang saya kelola saat ini, itu keberanian itu keberanian harus mengalahkan ketakutan kita gitu ya. Bukan hanya Anda saja yang mungkin belum pernah bisnis. Orang yang sudah pernah bisnis itu tetap ada rasa takut, tidak berani untuk memulai. Apalagi bisnis yang itu di luar core bisnisnya. Termasuk Anda yang baru memulai bisnis, belum pernah punya bisnis, kemudian ingin bisnis. Nah, ini keberanian itu harus dipupuk gitu ya. Tadi saya bilang bahwa kita butuh motivasi yang kuat, makanya kalau Anda ingin lebih berani, ya Anda berusaha untuk meningkatkan motivasi itu. Caranya untuk meningkatkan keberanian berarti ini. Kenapa sih Anda takut bisnis gitu ya? Saya tanyakan, kenapa Anda takut bisnis? Biasanya Anda akan menjawab beberapa jawaban-jawaban itu ya. Misalnya, saya takut gagal gitu ya. Kenapa kok takut gagal gitu kan? Biasanya ada memori-memori masa lalu yang itu baik dia alami sendiri atau dia melihat orang yang gagal. Jadi ketakutan-ketakutan kita itu biasanya ada sebabnya. Sebabnya adalah mungkin dulu kita pernah gagal gitu ya. Pernah orang tua kita gagal. Kisah-kisah sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya pernah gagal. Tetangga pernah gagal, bangkrut, kemudian cerai. Waduh, tambah bertumpuk-tumpuk, itu bikin Anda trauma gitu kan. Tapi apakah bisnis itu demikian gitu kan? Apakah kegagalan yang Anda lihat, kegagalan masa lalu itu menjadi tolak ukur untuk memutuskan masa depan Anda? Ternyata tidak demikian. Kalau demikian berarti semua pengusaha sukses itu nggak ada gitu kan? Nah, semua ya, Pak. Kenyataannya malah kita itu disuruh berdagang oleh Rasulullah untuk mencari maisha gitu kan, untuk mencari uang, suruh berdagang. Kenapa kok seperti itu? Nah, itu harus Anda patahkan. Harus Anda patahkan sebab-sebab Anda takut untuk bisnis. Itu mungkin masa lalu gitu ya. Boleh jadi rasa takut untuk memulai bisnis itu disebabkan oleh apa misalnya? Tadi pengalaman masa lalu yang gagal. Kemudian mungkin takut ditolak misalnya, takut ditolak. Karena Anda nggak pernah jualan sama sekali, Anda adalah pembeli gitu ya. Sukanya beli tapi nggak pernah bisa jualan gitu kan. Jadi ada rasa takut, ada rasa tidak berani memulai karena Anda takut ditolak. Nah, itu perlu ada pengalaman ya, Pak. Ada pengalaman. Nah, itu perlu dibantah juga, perlu dipatahkan keyakinan-keyakinan seperti itu sehingga Anda bisa menjadi berani untuk memulai. Atau misalnya tidak berani memulai itu karena kurangnya pengetahuan tadi yang Pak Iba katakan. Nah, itu diatasi dengan cara kita belajar itu kan, belajar. Melihat langsung ke lapang bagaimana orang bisnis gitu ya. Membaca kisah-kisah mereka. Banyak orang-orang itu yang sukses, ternyata kisah hidupnya itu sangat menderita atau di bawah apa ya? Sebenarnya kalau kita dibandingkan dengan masa lalu dia, kita lebih hebat gitu loh. Tapi kenyataannya sekarang dia kok sangat hebat gitu kan. Berarti mestinya kita jadi pelajaran itu ya. Hal seperti itu menjadi pelajaran. Ternyata modal yang kita miliki sekarang ini lebih hebat dari modal dia masa lalu gitu. Tapi kenapa kok sekarang ini kita nggak ngambil pelajaran di dia? Kenapa kita kok masih belum berani memulai bisnis gitu ya? Ketakutan-ketakutan yang lain, misalnya Anda apa kira-kira kenapa Anda nggak berani memulai bisnis? Mungkin Anda nggak punya ide gitu kan, jadi nggak berani memulai, nggak punya ide. Berarti bisnis apa gitu mau bisnis apa masih bingung. Berarti solusinya Anda mencari peluang bisnis. Di zaman sekarang ini mencari peluang itu gampang banget itu ya. Media informasi
bisa Anda dapatkan hanya dengan modal HP gitu kan. Anda tinggal ngetik apa itu ada semua di situ gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kemudian media transportasi itu mempercepat kita dalam mencari sesuatu gitu ya. Kalau dulu kita mungkin kesana kemari harus biaya yang mahal gitu kan. Sekarang transportasi semakin murah, semakin mudah dan semakin cepat gitu ya. Atau ada anggapan juga Pak, terlalu banyak yang jualan gitu ya. Terlalu banyak yang jualan, takut kompetisi berarti, takut kompetisi. Jadi kenapa kok Anda takut itu kan? Apakah Anda ada sesuatu yang menjadikan mereka itu hebat dan Anda merasa minder gitu kan? Padahal sebenarnya sama, dia posisinya mungkin sama dengan Anda gitu kan. Dan justru kalau mindset itu dibalik, ketika yang jualan banyak itu berarti pasarnya itu banyak gitu loh. Tapi kalau mindset Anda, wah yang jual udah banyak itu, yang jual udah banyak, nanti saya jual ke siapa loh? Dia itu jual ke siapa loh? Nggak ada yang pakai marketnya gitu kan? Betul. Jadi mindset itu kadang-kadang kita itu kebalik-balik gitu ya. Sementara orang sukses itu sebaliknya mindsetnya. Kalau produk itu yang jualan banyak, kompetitornya banyak, berarti marketnya gede sebenarnya. Kalau Anda main di situ, malah itu lebih mengurangi resiko gagal. Anda tinggal meniru kompetitor, kemudian dimodifikasi dan menjadi lebih baik dari mereka, lebih cepat, lebih murah, lebih baik, maka Anda lebih sukses dari mereka itu. Berarti berpikirnya adalah mencari peluang nih Pak ya. Mencari peluang. Jadi makanya hati-hati dengan pola pikir, hati-hati dengan mindset. Nah, langkah awal itu di bisnis, sebaiknya Anda mengevaluasi mindset Anda. Supaya mindset Anda itu tidak justru menjadi penghalang gitu ya, menjadi mental block yang itu menghalangi Anda untuk bisa sukses itu ya. Baik Pak, terakhir nih Pak, saya pengen tanya lagi nih Pak, ada nggak sih Pak treatment yang harus dilakukan seorang muslimah agar dia bisa langsung mulai nih, apa sih sarapan-sarapan untuk wawasannya, kemudian untuk referensi-referensi yang memang harus dimiliki agar mindsetnya itu bisa berubah gitu Pak? Ya, jadi itu pertanyaan, jawabannya panjang sekali gitu ya. Jawaban saya ya pasti Anda harus mengikuti terus Muslimah Academy ini dan kebetulan kita sebenarnya sudah banyak materi-materi yang berkaitan dengan mindset gitu ya. Di episode awal kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip bisnis. Jadi hukum-hukum bisnis, hukum sebab akibat, hukum korespondensi dan sebagainya, hukum servis dan sebagainya, sehingga itu bisa Anda pelajari lagi gitu ya. Anda ulang. Jadi mengulang itu adalah induk dari pengetahuan. Mengulang induk dari skill gitu ya. Jadi repetition is mother of skill. Mengulang itu adalah induk dari skill, kemampuan. Makanya kalau Anda ingin berkaitan dengan mindset tadi, itu sebaiknya mengulang pembelajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bisnis. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bisa langsung action untuk memulai? Ya Anda silahkan action aja gitu ya. Jadi nggak tahu tinggi panjang langsung mulai nih Pak ya. Aja. Kebetulan kita sudah mengasih materi-materi tentang misalnya Facebook marketing kemarin ya, ada Instagram juga, cara nyari produk yang laris seperti apa, kemudian produk-produk kategori yang laris seperti apa. Action aja, mulai saja. Nggak usah nunggu sempurna, itu penyakit itu. Sempurna itu nggak ada itu. Kita yang sudah bisnis saja nggak sempurna, apalagi Anda yang baru memulai gitu kan. Jadi kalau ingin memulai seperti itu, action aja. Kemudian carilah rekan-rekan yang memang pebisnis. Carilah muslimah. Jadi kalau saat Anda muslimah, carilah rekan-rekan yang muslimah gitu ya, bukan muslim gitu kan. Nanti malah bikin rumah tangga Anda kacau itu kan. Jadi carilah komunitas muslimah banyak, saya yakin di daerah-daerah ada. Misalnya IIBF itu ada divisi perempuannya mungkin gitu ya. KPMI dan sebagainya gitu kan. Cari mereka. Tapi ingat, jangan nanti malah Anda sibuk keluar rumah belajar dengan mereka, kemudian rumah tangga Anda malah ini nggak juga. Makanya kita menyediakan fasilitas untuk Anda pembelajaran melalui Muslimah Academy. Kemudian Anda bisa mengikutinya, nggak harus di mana-mana gitu kan. Tapi kalau misalnya di daerah Anda ada komunitas bisnis muslimah, nah itu saya sarankan Anda gabung gitu ya, ikutin mereka. Beda kalau misalnya Anda nonton acara televisi gini atau nonton di YouTube dengan langsung gabung dengan komunitas face to face. Jadi ada atmosfernya yang itu membuat Anda itu jadi semangat itu ya, banyak ide dan sebagainya. Jadi itu saran saya gitu ya. Wah, baik, ini salah satu treatmentnya juga nih Pak ya. Jadi berkumpul dengan lingkungannya yang memang para pebisnis khususnya muslimah, sehingga bisa merangsang ide-ide Anda, kemudian kedepannya Anda sudah tahu dan mudah-mudahan mindsetnya juga sudah berubah ya Pak ya. Baik ya, mungkin ini kita akan sampaikan juga nih Pak, mungkin kalau misalkan setiap pertemuan boleh kita sampaikan sedikit motivasi
motivasi terkait tentang orang-orang sukses. Jadi mereka tergugah juga rasanya nanti Pak untuk bisa segera bisnis. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas ilmunya Bapak Al Arif. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan insya Allah bisa bertemu lagi dalam memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada kaum muslimin, khususnya bagi para muslimah ya. Baik, dan akhir kata saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.